Oke. Oke Mas, ini kita ngobrol gini, Mas ini kan kita kenal sebagai brand ambassador dari banyak merek gitu ya. Yang kalau yang saya tahu kan Pak Fajar juga ambassador dari Sony Alpha, Profoto, Godox gitu ya. Mungkin bisa diceritain awalnya gimana kok bisa dapat kepercayaan untuk jadi BA dari merek-merek besar ini untuk gitu. menginspirasi sobat Halo Foto yang lain nih. Iya. Emang banyak pertanyaan juga sih. Iya, kok bisa gitu ya. Aku kembali sih ya. Aku juga jadi sadar nih di podcast ini ya, mengingatkan aku juga bisa share ke teman-teman bahwa memang network itu penting dan sharing ya Mas. Hari ini adalah zamannya kolaborasi ya. Tuh, setuju. Dan aku udah melakukan itu secara nggak sadar ya. Dari dulu ketika aku mulai ngajar foto ya, bikin workshop. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali brand percaya gitu ya, itu tahun 2013 itu salah satu muridku, dia itu ternyata pemegang mereknya Voigtlander dulu. Voigtlander lens ya. Nah, dia lihat saya ini ada sesuatu yang bagus dari keburukan ya. Jadi tahun 2013 awal tuh aku kehilangan 5 kamera 12 lensa dulu. Kecurian itu? Iya, jadi kecurian 5 kamera 12 lensa. Jadi aku sisanya tuh cuma flash doang waktu itu. Jadi habis tuh. Nah pertama kali itu karena kamera udah habis ya. Waktu itu ada Sony Alpha 7R keluar. Jadi aku beli Sony Alpha 7R. Cuma waktu itu lensa Sony masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Sementara aku punya favorit tuh 85 mili dulu waktu pakai Canon ya. Jadi aku beli 8512, aku pakai manual. Kenapa aku pilih Sony? Karena Sony dulu punya salah satu kamera atau satu-satunya aku lupa yang punya feature focus peaking. Ya. Jadi aku pakai Sony dengan Canon 8512 dengan Sony Alpha 7R tapi manual. Digerakin. Pada waktu itu udah ada adapter untuk kita pakai fokus autofocus. Nah, salah satu muridku, murid peserta workshop waktu itu, dia lihat nih, kok saya pakai Sony, pakai lensa Canon 8512 terus manual gitu. Oh, ternyata dia punya Voigtlander. Kemudian saya diundang ke sana. Waktu itu kantornya sekarang jadi Fokus Nusantara Panglima Polim. Ya kan, dulu itu nama store-nya apa aku lupa. Nah, ternyata dikasih tahu, Mas, kita pegang lensa manual nih. Aku lihat Mas Fajar seneng pakai manual fokus itu. Udah suruh coba. 3 hari kemudian aku signing untuk brand ambassador pertama kali itu. 2013. Nah habis itu aku dapat rezeki, aku jadi salah satu host di Mata Lensa. Dan orang mulai tahu ya, lebih banyak tahu. Kemudian mulai banyak brand lain tuh. Salah satunya tahun 2015 ya, Nikon panggil aku untuk jadi salah satu brand ambassador. Waktu itu masih Nikon Indonesia. Dari Nikon kemudian kenal Om Tahir ya, kemudian kita ketemuan di bandara karena aku memang jarang balik tuh. Temuan di bandara, kita dealing di bandara. Aku waktu itu langsung pegang Godox kayaknya, awal-awal Godox ya. Ya itu abis itu berlanjut ya. Nikon cuma 1 tahun, saya ke Sony sampai sekarang udah 8 tahun. Gila, berarti perjalanan karirnya cepat juga ya Pak di fotografi ya. Iya, alhamdulillah 2009, 2010, 2013 udah jadi BA gitu ya. Ya balik lagi ke soal network berarti kan. Network sama niat sih Mas, balik lagi ya. Jadi kalau niatnya memang udah, menurut aku kalau nggak ada niat kita nggak punya goals gitu ya. Nggak punya goals akhirnya ngambang kan nih. Kalau punya goals kan kita tahu nih mesti arah kita mau kemana. Iya, milestone-nya di mana gitu ya. Tahun berapa mesti jadi apaan begitu. Iya, mesti targetin ya. Iya. Kalau nggak ya nggak nyampe nanti Pak. Nggak nyampe. Pak, ini kalau nggak salah kan Bapak juga satu-satunya license master photographer Association UK ya kalau nggak salah ya. Kalau ini gimana ceritanya nih? Oh itu, aku nggak tahu. Sebenarnya ada 2 orang, tapi yang satu tuh baby photographer di Medan tapi nggak aktif gitu ya. Ceritanya gimana? Ini sekolah lagi atau gimana? Bukan? Enggak, itu kayak qualification. Qualification. Ya, jadi bukan kalau salon foto kayak salon sih kan ada qualification, ada competition.
Di MPA namanya Master Photographer Association itu adalah kayak asosiasi fotografi yang kayaknya salah satu yang tertua di Inggris gitu ya. Kemudian mereka buka untuk ambil license, dia buka di Asia. Waktu itu di Singapura. Sebenarnya aku nggak pernah, jarang lah ikut competition qualification. Aku pernah ikut competition 1 kali. Habis nyoba waktu itu juga karena Jakarta Photographer Club yang minta. Kemudian aku dapat gold medal. Itu satu-satu competition pernah aku ikutin. Kemudian qualification juga ini MPA. Aku dikontak sama brand ambassadornya MPA di Singapura. Jadi ada satu fotografer ya. Dia kontak aku orang Singapura. Kemudian kan mahal ya. Mahal. Kemudian qualification-nya agak susah. Karena kita mesti printing 20 foto series. Kemudian kita presentasi dan diuji sama 8 juri di satu ruangan. Yang ikut tuh ada 1.000 orang. Yang lolos nggak sampai 200 orang. Aku lolos tuh dengan dengan sponsor tuh. Jadi yang si brand ambassadornya juga sponsorin aku, termasuk tiket pesawat, hotel, pembayaran, cetak juga mahal. Maksudnya cetaknya masih bagus karena mereka. Jadi ya pendeknya waktu itu 2 hari, kemudian aku qualified, ya, kemudian dapat license-nya. Harusnya ada level di atasnya lagi nih, fellowship namanya. Nah ini teman-teman di MPA ini juga banyak kan ambasador juga di beberapa kamera ya, kayak yang di Malaysia brand ambassador Nikon, kemudian yang di Malaysia lagi ada Jason Wee itu ambasador Canon. Dan menyenangkan sih karena akhirnya networknya jadi melebar juga keluar gitu ya. Dan harusnya ya mungkin dalam waktu dekat mau coba lagi kali fellowship gitu. Ini license berarti ada terminnya ya Pak? Harus di-upgrade lagi atau nggak usah? Kalau nggak di-upgrade, kalau mau upgrade harus ujian lagi dan berbeda lagi temanya ya. Mungkin seriesnya mesti di konsepnya mesti 20 foto masih 1 series. Kalau kemarin waktu license itu 20 foto 4 series gitu, jadi masing-masing 5 gitu ya. Makin lebih sulit sih. Lebih sulit fellowship. Dan lebih mahal. Pasti. Iya, lebih mahal. Oh ya, saya sempat lihat di LinkedIn-nya Pak Fajar. Di situ tuh ada Black Pepper Studio sama ada Sense of Colors ya kalau nggak salah ya. Nah, itu apa sih Pak? Kalau Sense of Colors itu tadi tuh workshop saya. Jadi workshop pertama itu saya namain, saya berdua waktu itu sama Daniel Danos namanya, ada fotografer di Jakarta juga. Itu Sense of Colors itu nama workshopnya lah, workshop yang kita jual. Karena yang kita jual adalah potret yang outputnya tuh very colorful gitu. Berarti main lighting apa segala macam. Lighting belum, dulu masih kayak continuous light, available light. Justru bermainnya dulu itu di editing. Sampai sekarang masih berarti ya ini? Masing-masing kita udah bisa bikin sendiri-sendiri. Tapi dalam waktu dekat akan reuni ini. Reuni untuk reuni sama alumni. Karena dulu setiap tahun kita ada ulang tahunnya. Jadi ulang tahunnya bisa Sense of Color seluruh Indonesia. Yang terakhir itu kita ke Balikpapan. Jadi dari seluruh Indonesia kita ngumpul di sana. Berarti tim besar ya Pak sebenarnya Sense of Color juga. Total dulu kan keluarin ini ya, kita keluarin sertifikat gitu ya. Sertifikat yang keluar itu dulu aja hampir 3.500 orang sih. Jadi memang besar sih. Komunitinya besar sih. Wow. Kalau si Black Pepper Studio sama juga? Black Pepper Studio memang studio yang saya bikin buat studio saya sih dulu. Kemudian ada bisnis lain di studionya. Sekarang udah mau ganti nama nih karena bulan depan saya udah bikin studio baru di. Berarti yang di Trogong bukan Black Pepper berarti? Trogong kita ganti. Nanti Visual Story Studio. Visual Story Studio. Mungkin boleh di-share Pak, Trogongnya di mana? Trogongnya ada di Kozio, namanya di Kozio. Kita di atas si kafe. Kafe namanya Kozio Cafe, itu ada di depannya Jakarta International School. Jadi kalau di depannya tuh Snappy lah, ada Snappy di sana. Nah masuk ke dalam kafe kita ada lantai 2. Tuh teman-teman kalau mau sewa studio, main ke sana ketemu Pak Fajar sambil belajar. Akan ada banyak workshop sih buat offline ketemuan, maksudnya bukan hanya workshop, mungkin kita brainstorming.
kemudian kita tukar pikiran mengenai fotografi seperti apa. Ya sekarang kan banyak tantangannya untuk Kalau teman-teman. workshop biasanya ini sih apa namanya promosinya lewat mana sih Pak? Lewat apa Instagram sih. Instagram ya. Instagram. Mostly engagementnya paling gede dari Instagram berarti ya? Ya saat ini community masih banyak di Instagram sih. Oke. Pak, ini kan banyak teman-teman yang bermimpi kepengen jadi PA beberapa merek gitu, banyak merek-merek besar. Itu kan impian semua orang lah. Yes. Karena kan uangnya lumayan. Nah, tapi kan di balik uang yang lumayan itu kan banyak kewajiban-kewajiban nih Pak. Iya. Nah, sebenarnya kalau secara umum tuh sebenarnya apa sih Pak kewajibannya? Apa sih yang nggak boleh sebenarnya yang harusnya? Yang nggak boleh. Ya jadi kalau misalnya Bapak terikat sama brand A gitu misalnya, itu sebenarnya apa kewajibannya dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh seperti itu. Kalau nggak bolehnya itu sebenarnya umum-umum aja sih, lebih ke etis aja sih. Oke. Tapi ada kewajiban harus posting berapa ratus konten dalam setahun. Nah gitu itu kayaknya setiap orang punya agreement beda-beda tuh, ya. tergantung karena kan masing-masing punya kesibukan beda. Iya. Ya kan mungkin ada juga yang nggak main sosial media kayak di Sony kan nggak semua orang juga aktif di sosmed. Jadi memang full profesional gitu ya. Jadi disesuaikan sih kayaknya Mas. Kayak gitu sih nggak terlalu sulit sebenarnya. Tapi gini Pak, ketika Bapak memotret seseorang gitu ya, kan untuk orang-orang yang nggak biasa difoto ya Pak, apakah dia melihat Bapak pakai kamera apa? Itu penting nggak kalau sebenarnya kalau buat klien Pak? Enggak sih. Klien itu kan dulu iya ya, transisi dari DSLR ke mirrorless. Dulu kan saya pakai Nikon ya, gede pre-wedding. Kemudian ke mirrorless juga masih belum terlalu populer waktu itu. Pengaruh karena orang awam ngelihat makin gede kamera makin profesional kan gitu ya. Pada waktu kecil ya pada waktu itu ya. Nah, dulu saya sampai bawa brosur tuh karena dulu waktu awal sama Sony saya dikasih Alpha 9 langsung kan. Kamera yang paling mahal di Sony waktu itu, belum ada E1. Jadi untuk meyakinkan klien biasanya saya bawa brosur dari toko kamera, saya kasih tahu nih harga kameranya segini gitu. Gua serius buat, nih. Buat ngeyakinin gitu karena body kan kecil, Iya. lensa kecil-kecil juga gitu. Jadi ini ngeyakininnya kayak gitu. Tapi sekarang kalau udah di era mirrorless juga kayaknya juga orang klien nggak terlalu peduli ya Pak pakai kamera sih, apa, lebih percaya sama orangnya ya. Iya, kayaknya mereka ke klien sekarang apalagi pre-wedding ya mereka kan ngelihat portfolio ya. Jadi as long as portfolio yang mereka suka kayaknya nggak terlalu nggak ada masalah ya. Kalau untuk aku nggak tahu dengan di daerah. company apakah ada requirement harus pakai kamera apa, lensa apa misalnya? Company, corporate. Enggak ya. Kecuali ada produk, produk ya. Di produk kadang-kadang ada request nih. Kebutuhan mereka untuk apa. Kadang-kadang yang ngerti mereka ada request. Dan kita kan submit quotation ada kamera apa. Disertakan berarti ya. Iya, kita kasih kamera tahu. apa, lensa apa segala macam. Biar mereka tahu apa mereka bayar apaan gitu kan. Iya. Oke.